Langit di atas istana gerhana tidak lagi berwarna ungu murni. Setelah ledakan energi yang mereka lepaskan, sebuah retakan tipis berwarna perak keabuan menetap di cakrawala, membelah awan layaknya bekas luka yang tak kunjung sembuh. Itulah bukti fisik bahwa aturan semesta telah dilanggar dan celah itu tidak hanya memancarkan cahaya, tetapi juga menarik perhatian entitas-entitas yang selama ini bersembunyi di balik dimensi. 3 hari telah berlalu sejak serangan kehendak semesta. Liu Ying duduk di balkon utama, menatap retakan itu dengan tatapan analitis. Sifat manjanya tertutup oleh kerutan tipis di dahi bukan karena lelah, tapi karena menganalisa, retakan itu bukan sekadar kerusakan. Itu adalah pintu masuk, gumam Liu Ying. Pintu masuk bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Suara berat Mo Xuan menyahut dari belakang. Sang Raja Iblis muncul, langkahnya mantap, tanpa sisa kelemahan dari pertempuran sebelumnya. Ia berdiri di samping Liu Ying, tatapannya yang tajam menembus retakan perak di langit. Mo Xuan melingkarkan lengannya di pinggang Liu Ying, menarik gadis itu mendekat hingga tidak ada jarak di antara mereka. Sejak kita menentang kehendak semesta, kita bukan lagi sekadar buronan. Kita telah menjadi pusat dari gravitasi baru. Alam langit, alam bawah, bahkan sisa-sisa penguasa kuno di dimensi terlarang, mereka semua merasakan getaran ini. Liu Ying menyandarkan kepalanya di bahu Mo Xuan, merasakan detak jantung pria itu yang kini berdenyut selaras dengan miliknya melalui ikatan jiwa. Itu berarti perang berikutnya tidak akan datang dari satu sisi saja. Kita akan dikepung dari segala penjuru. Biarkan mereka datang, jawab Mo Xuan dingin, seringai mematikan terukir di wajahnya. Biarkan mereka mencoba memperebutkan tahta yang bahkan belum mereka mengerti. Selama mereka tidak menyentuhmu, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke dimensi mereka sendiri. Liu Ying berbalik, menatap pria yang telah bersumpah untuk melindunginya hingga akhir hayat tersebut. Ia menyentuh rantai emas hitam di pergelangan tangan mereka yang kini bercahaya lebih redup namun stabil. Kita tidak bisa terus-terusan bertahan di dalam benteng ini, Mo Xuan, ucap Liu Ying tegas. Secara strategis, kita harus memimpin. Jika retakan itu adalah pintu, maka kita harus menjadi penjaga gerbangnya. Kita ubah istana gerhana ini menjadi pusat kendali. Jika dunia ingin perang, kita akan memberikan mereka struktur baru di bawah kendali kita. Mo Xuan terdiam, matanya berkilat penuh kekaguman. Ia tahu gadis di hadapannya bukan hanya tabib yang cerdas, tapi seorang pemimpin yang mampu melihat melampaui kehancuran. Membangun tatanan baru dari puing-puing semesta. Mo Xuan mengecup kening Liu Ying dengan lembut. Itu rencana yang sangat gila, permaisuriku. Dan aku menyukainya. Aku memang gila, karena pasienku yang paling merepotkan ini sepertinya memang ditakdirkan untuk menantang takdir itu sendiri. Balas Liu Ying manja, meski matanya menatap retakan di langit dengan keberanian yang setara dengan sang Raja Iblis. Di bawah balkon istana, puluhan ribu prajurit bayangan dan tetua klan pengobatan mulai berkumpul. Mereka tidak lagi melihat Mo Xuan sebagai monster, dan Liu Ying sebagai tawanan. Mereka hanya melihat dua sosok yang berdiri tegak menantang langit. Perang untuk mempertahankan kedamaian mungkin telah usai, tetapi perang untuk mendefinisikan masa depan baru saja dimulai. Di atas istana gerhana, sang Raja Iblis dan tabibnya berdiri, menanti badai berikutnya dengan tangan yang saling menggenggam erat. 1 bulan setelah retakan perak muncul di langit, istana gerhana telah bertransformasi menjadi pusat kendali baru bagi 3 alam. Aliansi antara Legiun Iblis dan klan pengobatan Liu telah membentuk sebuah struktur pemerintahan yang unik, gabungan antara kekuatan militer yang tak tertandingi dan sistem medis yang mampu menghidupkan kembali mereka yang hampir mati. Namun, ketenangan ini hanyalah ilusi sebelum badai besar. Liu Ying berdiri di dalam ruang arkana, sebuah tempat yang dulunya adalah gudang senjata terlarang, kini diubah menjadi laboratorium riset canggih. Ia sedang membedah partikel dari retakan perak yang berhasil ia jaring menggunakan perangkap energi spiritual. Ini bukan sekadar robekan dimensi, gumam Liu Ying, jemarinya yang lentik bergerak lincah mengendalikan mikroskop spiritual. Ini adalah saluran komunikasi 2 arah. Ada entitas di sana yang sedang memanen energi dari keputusasaan yang kita sebarkan selama perang. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Es mulai merambat di dinding obsidian, namun bukan es biasa, ini adalah es kekosongan, energi yang mampu membekukan jiwa. Mo Xuan muncul napasnya keluar sebagai uap dingin. Mereka sudah mulai masuk, suara Mo Xuan rendah,
penuh peringatan. Liu Ying segera meninggalkan mejanya, berjalan mendekat. Mo Xuan merangkulnya, menyalurkan energi panas dari tubuhnya untuk menangkal dingin yang menusuk. Mereka berjalan menuju aula utama, di mana cermin raksasa yang dulunya adalah peninggalan leluhur iblis kini menampilkan bayangan-bayangan gelap yang mulai menembus masuk dari retakan langit. Itu bukan prajurit, itu adalah para penyeimbang, makhluk-makhluk tanpa wajah yang ditugaskan oleh kehendak semesta untuk menghapus kesalahan, yaitu mereka berdua. Jika kita melawan mereka dengan kekuatan fisik, kita akan kalah karena mereka adalah manifestasi dari hukum semesta. Mo Xuan berbisik, matanya menatap cermin dengan tatapan predator. Mereka tidak bisa dibunuh dengan pedang. Liu Ying menatap pergelangan tangan mereka. Cahaya emas hitam dari sumpah jiwa mereka berdenyut, namun kali ini ada warna perak yang mulai merembes masuk. Tatapan Liu Ying jadi serius dan dingin, melihat celah di tengah keputusasaan. Mereka adalah manifestasi dari hukum, ucap Liu Ying. Dan secara logis, hukum bisa diubah jika kita mampu menulis ulang variabelnya. Liu Ying mengambil sebuah jarum perak yang ia rendam dalam cairan dari retakan langit yang ia teliti tadi. Ia menatap Mo Xuan dengan intens. Kita tidak akan melawan mereka sebagai iblis atau sebagai manusia. Kita akan melawan mereka sebagai satu kesatuan yang tidak diakui oleh semesta. Mo Xuan memahami maksudnya. Ia melepaskan jubah perangnya, menyingkap zirah di dadanya. Ia tidak ragu sedikit pun saat ia memberikan jarum perak itu kepada Liu Ying. Lakukan, perintahnya mutlak. Liu Ying menusukkan jarum itu tepat di atas sumpah jiwa pada pergelangan tangan Mo Xuan, lalu mengalirkan energi kehidupan dari klan Liu ke dalamnya. Cahaya yang dihasilkan tidak lagi emas, hitam, atau perak. Itu adalah cahaya putih murni yang begitu menyilaukan hingga memecah kegelapan aula utama. Ledakan energi itu bukan merusak, melainkan mengikat. Sumpah jiwa mereka meluas, membentuk jaring energi yang menutupi seluruh istana gerhana, bahkan meluas hingga ke langit, menyelimuti retakan perak tersebut. Kita tidak akan menutup retakannya, bisik Liu Ying, matanya bersinar dengan kekuatan yang melampaui tabib fana. Kita akan menambalnya dengan identitas kita sendiri. Saat para penyeimbang muncul di aula, mereka terhenti. Mereka tidak bisa mendekat. Identitas Mo Xuan dan Liu Ying sebagai pasangan yang melanggar hukum semesta telah menjadi hukum baru di area tersebut. Makhluk-makhluk itu mulai memudar, karena mereka tidak memiliki otoritas untuk menghapus sesuatu yang telah menjadi bagian dari tatanan ruang waktu itu sendiri. Mo Xuan menatap Liu Ying dengan campuran rasa hormat dan cinta yang mendalam. Mereka baru saja mengubah dunia, bukan dengan kehancuran, tapi dengan menciptakan simpul baru dalam takdir. Mulai hari ini, suara Mo Xuan menggema ke seluruh dimensi, wilayah ini bukan lagi milik semesta. Ini adalah wilayah kita. Setelah malam di mana mereka mendeklarasikan wilayah mereka sebagai entitas yang berdaulat, dunia di luar retakan perak sempat terdiam. Namun, bagi Liu Ying, keheningan itu justru adalah tanda bahaya. Di ruang kerja pribadinya yang kini berfungsi sebagai pusat observasi lintas dimensi, Liu Ying sedang memetakan pola energi yang tersisa dari para penyeimbang yang musnah. Sifat manjanya benar-benar hilang, matanya yang tajam meneliti setiap spektrum cahaya. Di sampingnya, Mo Xuan duduk dengan tenang, meski tangannya tak pernah lepas dari gagang pedang hitamnya. Jika mereka gagal menghapus kita melalui hukum semesta, langkah selanjutnya adalah konfrontasi fisik skala besar, ujar Liu Ying tanpa menoleh. Mereka tidak akan lagi menggunakan manifestasi hukum. Mereka akan mengirimkan eksekutor. Mo Xuan mendengus, seringai tajam menghiasi wajahnya. Eksekutor, seberapa kuat mereka dibandingkan dengan para tetua alam langit yang sudah kuhancurkan? Jauh lebih kuat, sahut Liu Ying, memberikan sebuah gulungan data spiritual pada Mo Xuan. Mereka adalah entitas yang tidak memiliki emosi, tidak memiliki meridian, dan tidak memiliki titik lemah yang bisa disembuhkan. Mereka adalah senjata murni. Mo Xuan terdiam saat membaca data tersebut. Aura kegelapan di sekitarnya perlahan meningkat, bukan karena takut, melainkan karena antusiasme seorang petarung yang sudah lama tidak menemukan lawan sepadan. Ia menoleh pada Liu Ying, menatap gadis itu dengan tatapan yang kini lebih lembut, seolah-olah ia sedang menimbang sesuatu yang sangat berharga. Jika mereka datang, aku tidak akan membiarkanmu berada di garis depan, ucap Mo Xuan tegas. Suaranya mengandung otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku akan menghadang mereka di gerbang dimensi.
Kau harus tetap di dalam perlindungan sumpah jiwa di inti istana. Liu Ying berbalik, menatap pria itu dengan tatapan yang menantang. Kau melupakan satu variabel kunci, Raja Iblis. Aku bukan hanya tabib yang berdiri di belakangmu. Tanpa ki penyembuhanku yang mengalir ke meridianmu melalui ikatan jiwa ini, kau tidak akan bisa mengeluarkan potensi penuh dari kekuatanmu dalam durasi yang lama. Itu risiko yang aku tanggung sendiri, balas Mo Xuan. Itu bukan risiko, itu adalah kegagalan logis, potong Liu Ying tajam. Ia mendekat, jemarinya yang dingin menyentuh dada bidang Mo Xuan. Kita adalah sekutu sekarang. Jika kau pergi ke gerbang, aku pergi bersamamu. Jika kau terluka, aku yang akan menjahit lukamu di tempat. Jangan pernah mencoba memisahkan diriku dari pertempuran ini. Mo Xuan menatap mata gadis itu, mata yang memancarkan tekad sekeras berlian. Ia tahu ia tidak akan menang dalam argumen ini, dan di lubuk hatinya, ia justru menyukai ketangguhan itu. Ia merengkuh pinggang Liu Ying, menariknya hingga tubuh mereka bersentuhan. Kau benar-benar tabib yang keras kepala, bisik Mo Xuan, kecupan intens mendarat di pelipis gadis itu. Tiba-tiba, langit di atas istana gerhana tidak lagi sekadar retak. Cahaya putih yang menyilaukan merobek cakrawala dengan paksa. Bukan hujan energi, melainkan tiga sosok raksasa berpakaian zirah cahaya murni melangkah keluar dari retakan tersebut. Mereka membawa aura yang begitu menekan hingga membuat seluruh isi istana bergetar. Para eksekutor telah tiba. Mo Xuan menarik pedang hitamnya. Sumpah jiwa di pergelangan tangan mereka menyala terang, menciptakan pendaran cahaya yang menantang cahaya putih para eksekutor. Mereka datang, ucap Mo Xuan tenang. Liu Ying mengeluarkan jarum-jarum perak dari balik lengan gaunnya. Matanya menatap tajam ketiga sosok raksasa itu. Ini saatnya untuk menunjukkan pada semesta bahwa hukum mereka tidak berlaku di sini. Bersama-sama, mereka melangkah keluar dari balkon, menyambut kedatangan para pembawa maut tersebut dengan senyuman kemenangan yang sudah menanti. Tiga eksekutor mendarat di halaman depan istana gerhana. Setiap langkah mereka membuat tanah obsidian bergetar dan retak, memancarkan gelombang kejut yang meruntuhkan menara-menara kristal di sekelilingnya. Mereka tidak berbicara, mereka hanya membawa aura penghapusan yang mutlak. Target teridentifikasi, suara mereka terdengar seperti ribuan lonceng yang pecah secara bersamaan, dingin dan tanpa jiwa. Mo Xuan tidak membuang waktu. Ia melesat seperti kilatan hitam, pedangnya menebas udara dengan kekuatan yang cukup untuk membelah gunung. Namun, pedang itu hanya menciptakan percikan cahaya saat beradu dengan zirah putih salah satu eksekutor. Mereka tidak memiliki titik vital, teriak Mo Xuan saat ia terhempas mundur oleh serangan balasan berupa gelombang cahaya murni. Liu Ying, yang berdiri di tepi balkon, mengamati pergerakan mereka dengan tenang. Logikanya bekerja lebih cepat dari mata manusia manapun. Ia memperhatikan bahwa setiap kali Mo Xuan menyerang, cahaya di sekitar eksekutor sedikit bergetar, menyesuaikan diri dengan frekuensi energi iblis Mo Xuan. Mereka adalah cermin, pikir Liu Ying cepat. Mereka mengadaptasi energi lawan untuk membatalkannya. Mo Xuan, berhenti menggunakan energi kegelapan, seru Liu Ying. Gunakan energi kinetik murni, jangan alirkan kimu ke dalam serangan, gunakan saja kekuatan fisikmu. Mo Xuan segera mengerti, ia membuang aura kegelapan yang menyelimuti pedangnya. Dengan raungan yang menggetarkan jiwa, ia menyerang kembali, kali ini murni mengandalkan kecepatan dan kekuatan otot iblisnya yang luar biasa. Eksekutor itu terpukul mundur, zirahnya penyok. Namun, eksekutor kedua mengincar Liu Ying. Tombak cahaya raksasa meluncur dengan kecepatan cahaya menuju balkon tempat sang tabib berdiri. Liu Ying tidak menghindar, ia justru merentangkan tangannya, dan sumpah jiwa memancarkan benang-benang energi emas hitam yang membentuk jaring pelindung. Jadi begitu, jika kau tidak bisa menahan serangan, maka alirkan saja energinya, gumam Liu Ying. Saat tombak itu menghantam jaring energinya, Liu Ying tidak menahan hantaman tersebut. Ia memutar pergelangan tangannya, mengarahkan momentum tombak cahaya itu untuk berbelok tepat ke arah eksekutor ketiga yang sedang bersiap menyerang Mo Xuan dari belakang. Boom! Ledakan itu mengirimkan gelombang api putih ke seluruh penjuru istana. Eksekutor ketiga hancur berkeping-keping, meninggalkan zirah kosong yang perlahan menguap. Mo Xuan tidak melewatkan kesempatan itu. Ia melompat ke udara, memutar tubuhnya, dan menggunakan pedangnya sebagai palu godam untuk menghancurkan kepala eksekutor pertama hingga pecah menjadi serpihan cahaya.
Hanya tersisa satu eksekutor, namun ia kini telah menggabungkan energi dari dua rekannya yang gugur, tumbuh menjadi sosok raksasa dengan 8 tangan yang memegang senjata berbeda-beda. Pusat energinya ada di bagian dada, tepat di bawah simbol kehendak, teriak Liu Ying dari balkon. Jarum-jarum peraknya melesat memberikan buff kecepatan dan kekuatan pada meridian Mo Xuan melalui rantai jiwa mereka. Tusuk di sana, sekarang. Mo Xuan menangkap sinyal itu. Ia mengabaikan semua serangan yang menghujaninya, membiarkan beberapa tombak cahaya menembus bahunya demi satu kesempatan. Dengan satu dorongan penuh dari energi penyembuhan yang Liu Ying alirkan, Mo Xuan melesat menembus dada eksekutor terakhir itu. Cahaya putih meledak dari tubuh musuh. Namun kali ini, Mo Xuan tidak membiarkannya menyebar. Ia membiarkan pedangnya menyerap ledakan itu, menyegel kekuatan eksekutor di dalam bilah hitamnya. Ketika cahaya padam, hanya tersisa keheningan di halaman istana yang hancur. Mo Xuan mendarat dengan napas terengah, tubuhnya penuh luka, namun matanya tetap tegak menatap sisa-sisa musuh. Liu Ying segera melompat turun dari balkon, berlari menuju Mo Xuan. Tanpa mempedulikan debu dan puing, ia langsung menempelkan tangannya di dada Mo Xuan, mengalirkan ki penyembuhan lavender yang lembut untuk menutup luka-luka pria itu. "Kau ceroboh, Mo Xuan," bisik Liu Ying dengan suara yang bergetar karena emosi yang meluap. "Kau membiarkan mereka melukaimu." Mo Xuan tersenyum, meski darah menetes di sudut bibirnya. Ia membelai pipi Liu Ying, meninggalkan noda darah di sana, namun ia tidak peduli. "Selama kau ada di sana untuk menyembuhkanku, aku tidak akan pernah mati, tabib kecil." Di kejauhan, retakan perak di langit mulai berdenyut lagi, lebih kencang dari sebelumnya. Mereka tahu ini bukan akhir, namun untuk malam ini, mereka telah membuktikan bahwa bahkan para eksekutor semesta pun bisa jatuh di tangan mereka. Kemenangan atas para eksekutor membawa ketenangan yang menyesakkan. Istana Gerhana kini hanyalah cangkang dari kejayaan masa lalu. Menara-menara obsidian yang runtuh dan halaman yang berlubang akibat senjata cahaya menjadi pengingat bahwa musuh mereka tidak lagi berasal dari alam fana. Liu Ying berada di tengah reruntuhan aula utama, namun ia tidak sedang mengobati luka fisik. Ia sedang menata ulang jaring sumpah jiwa. Kekuatan yang mereka gunakan untuk menghancurkan eksekutor telah melampaui kapasitas normal sebuah ikatan spiritual. Rantai emas hitam di pergelangan tangan mereka kini berubah menjadi transparan, berdenyut selaras dengan frekuensi retakan perak di langit. Mo Xuan berdiri di sampingnya, mengawasi setiap pergerakan energi dengan waspada. Ia sudah pulih sepenuhnya, namun bekas luka dari tombak cahaya di bahunya kini bersinar dengan corak yang aneh, pola yang sama dengan retakan dimensi di atas sana. "Sepertinya, tubuhmu sedang melakukan sinkronisasi dengan energi dimensi luar," ucap Liu Ying, suaranya tenang namun ada nada khawatir yang tak bisa disembunyikan. "Bekas luka itu bukan sekadar luka. Itu juga gerbang." Mo Xuan menatap bahunya. "Gerbang, sesuatu telah menanamkan benih saat eksekutor itu menyerangmu," jelas Liu Ying. Ia menyentuh kulit Mo Xuan di dekat bekas luka tersebut, merasakan aliran energi dingin yang asing. "Jelas ini adalah bagian dari rencana mereka. Mereka mungkin menggunakanmu sebagai wadah untuk menyeberang ke sini." Mo Xuan terdiam. Lalu seringai dingin yang mengerikan muncul di wajahnya. Alih-alih merasa terancam, ia justru menatap langit dengan tatapan menantang. Wadah, mereka berani menjadikan tubuh seorang Raja Iblis sebagai pintu masuk bagi makhluk-makhluk dimensi mereka. "Jangan gegabah," potong Liu Ying tegas. "Secara medis, jika kita memaksa mengeluarkan benih itu, ia bisa meledak dan menghancurkan seluruh alam bawah. Kita butuh cara lain, kita butuh penawar dimensi. Dan di mana kita menemukannya?" Liu Ying menoleh, menatap ke arah retakan perak yang kini semakin melebar. "Di dalam sana, di titik nol, tempat di mana hukum semesta diciptakan dan dibuang." Mo Xuan terpaku. "Kau mengajakku masuk ke dalam retakan itu. Itu adalah bunuh diri bagi makhluk berdimensi seperti kita." "Bukan bunuh diri, kita punya energi sumpah jiwa." Liu Ying menggenggam tangan Mo Xuan, menyalurkan semua energi sumpah jiwa yang mereka miliki. "Kita telah membuktikan bahwa kita bisa memanipulasi hukum semesta di sini. Di pusatnya, kita bukan lagi subjek, kita adalah pencipta." Mo Xuan menatap gadis itu, tabib keras kepala yang selalu memiliki rencana logis bahkan di ambang kehancuran. Ia menarik napas dalam, merasakan detak jantung mereka yang kini seirama, berdentum dengan kekuatan yang tidak lagi berasal dari dunia fana.
Baiklah, ucap Mo Xuan. Ia mengangkat pedang hitamnya yang kini bercahaya dengan energi perak. Jika kita harus melangkah ke pusat kekacauan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, maka mari kita lakukan dengan cara yang akan membuat semesta itu sendiri berlutut. Mereka berdua melangkah maju menuju halaman istana, di mana retakan perak di langit perlahan turun, menyentuh tanah dan membentuk lorong cahaya yang memutar balik realitas. Di depan gerbang cahaya itu, Mo Xuan berhenti sejenak. Ia memandang Liu Ying, menangkup wajah gadis itu dengan tangan yang penuh dengan kekuatan namun penuh kelembutan. Jika kita kembali, kita mungkin bukan lagi Raja Iblis dan Tabib Fana, bisik Mo Xuan. Liu Ying menatapnya dengan senyum. Menjadi sesuatu yang baru. Mereka berdua menggenggam tangan, melangkah bersama memasuki pusat retakan cahaya. Saat sosok mereka lenyap di balik tirai dimensi, istana gerhana terdiam. Retakan di langit perlahan menutup, meninggalkan dunia fana yang kini kehilangan penguasa iblisnya, dan seorang tabib yang telah membawa takdir mereka melampaui batas cakrawala. Dunia di balik retakan dimensi bukanlah ruang gelap yang menakutkan, melainkan hamparan putih tak berujung yang dipenuhi oleh kode-kode cahaya yang melayang. Ini adalah titik nol, tempat di mana realitas diciptakan dan diuji sebelum diproyeksikan ke alam-alam fana. Liu Ying merasakan kakinya berpijak pada sesuatu yang terasa seperti kaca cair, namun tidak tenggelam. Mo Xuan berada tepat di sampingnya, tubuhnya yang biasanya memancarkan aura kegelapan kini tampak transparan, seolah-olah jati diri iblisnya sedang didekonstruksi oleh logika dimensi ini. Liu Ying memecah keheningan, suaranya bergema aneh di ruang hampa ini, kita berada di dasar dari segala hukum. Tidak ada gravitasi, tidak ada waktu, hanya variabel murni. Mo Xuan menoleh, matanya yang merah kini berpendar perak. Ia mencoba mengayunkan pedangnya, namun pedang itu berubah menjadi aliran data cahaya. Kekuatanku terkuras. Aku tidak bisa memanggil kegelapan di sini. Jangan melawan arusnya. Liu Ying menarik tangan Mo Xuan, menyatukan pendaran sumpah jiwa mereka. Di sini, energi tidak diubah dengan paksa, tapi didefinisikan ulang. Kita bukan lagi penghuni dimensi. Kita adalah pengamat. Tiba-tiba, hamparan putih itu bergejolak. Sosok-sosok raksasa yang tampak seperti bayangan geometri, para arsitek, muncul dari ketiadaan. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya mengamati, seolah-olah Mo Xuan dan Liu Ying adalah kesalahan kode yang harus dihapus atau dikompilasi ulang. Mereka ingin menghapus kita, desis Mo Xuan. Maka kita harus menulis ulang, jawab Liu Ying. Ia tidak menggunakan jarum perak, ia menggunakan jemarinya untuk menarik benang-benang cahaya yang melayang di udara. Liu Ying mulai menari di antara lambang kode tersebut. Sebagai seorang tabib, ia terbiasa memanipulasi struktur rumit kehidupan, kini, ia memanipulasi struktur realitas. Ia menarik untayan sumpah jiwa mereka, ikatan yang terbentuk dari rasa cinta yang melanggar hukum alam, dan menanamkannya ke dalam fondasi dimensi ini. Jika takdir adalah sebuah rumus yang ditulis oleh semesta, maka aku akan memasukkan variabel yang tidak akan pernah bisa mereka selesaikan, pikir Liu Ying. Para arsitek mulai bergerak, mengarahkan pancaran penghapus ke arah mereka. Namun, saat cahaya itu menyentuh jaring yang dibuat Liu Ying, alih-alih hancur, cahaya itu justru diserap dan diubah menjadi energi baru. Mo Xuan memahami apa yang dilakukan Liu Ying. Ia memusatkan seluruh sisa kemauannya, bukan sebagai Raja Iblis, melainkan sebagai sosok yang memilih untuk mencintai di luar takdir. Ia memproyeksikan tekad itu ke dalam jaring yang Liu Ying bangun. Kau ingin membangun sesuatu? Tanya Mo Xuan, suaranya kini menggetarkan ruang hampa tersebut. Mari kita bangun sebuah kerajaan yang bahkan semesta tidak bisa menyentuhnya. Cahaya di sekitar mereka meledak. Kode-kode yang tadinya acak kini menyatu membentuk struktur sebuah istana yang tampak seperti cerminan dari istana gerhana, namun terbuat dari realitas murni yang tidak bisa hancur. Liu Ying tersenyum, wajahnya terlihat bercahaya dengan kejeniusan yang mematikan. Secara logis, ini adalah tempat yang sempurna untuk menetap, Mo Xuan. Kita tidak perlu kembali ke alam bawah yang terbatas. Kita baru saja menjadi pemilik dari ruang ini. Saat struktur istana itu stabil, para arsitek berhenti bergerak. Mereka menunduk, mengakui keberadaan dua entitas yang baru saja merebut otoritas penciptaan. Mo Xuan memeluk Liu Ying, memandang istana baru mereka yang melayang di antara realitas. Kita menang, tidak. Liu Ying menatap retakan yang kini terbuka lebar ke berbagai alam.
termasuk alam langit yang dulu mengejar mereka. Kita baru saja membuka akses. Sekarang, giliran kita yang menentukan siapa yang boleh datang dan siapa yang harus tunduk. Dan di titik nol, di mana segalanya dimulai, Sang Raja Iblis dan tabibnya berdiri sebagai arsitek baru bagi semesta yang kini harus bertekuk lutut di hadapan mereka.